Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda soleh dan soleha semua yang ada di rumah. Puji syukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kembali bertemu atau belajar secara virtual dengan kondisi yang terbatas seperti ini. Tetapi anak-anakku yang ada di rumah tetap semangat belajarnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi suri teladan untuk kita semua, baik itu Pak Guru, anak-anakku, orang tua anak-anakku, dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi anak-anakku, Pak Guru kembali ingatkan untuk tetap atau selalu menjaga adabnya di rumah. Kemudian ingat murojaahnya, sholat 5 waktunya dan sholat sunnahnya, serta jangan selalu marah-marah sama orang tuanya atau sama adiknya. Jika berbicara dengan orang tuanya, maka pelankan suaranya atau jangan ditinggikan suaranya. Dan ketika anak-anakku marah, perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan malah membentak-bentak, bukan malah merusak barang, bukan seperti itu anak-anakku ya. Jadi Pak Guru harapkan anak-anakku tetap semangat dan tetap menjaga adabnya. Ya, hari ini anak-anakku kita akan kembali belajar untuk pembelajaran ketiga. Namun sebelum itu, anak-anakku, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pelajaran kali ini dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku bisa dibuka bukunya di halaman 14 atau dan 15 pada pelajaran ketiga dengan bab mengenal Allah. Ya, jadi anak-anakku mungkin sudah belajar tentang Allah dari surah Al-Ikhlas misalnya. Anak-anakku, mari kita mengenal Allah dari kisah Bilal bin Rabah. Dengarkan Pak Guru ya. Pak Guru akan bacakan kisah Bilal bin Rabah. Silahkan diperhatikan juga bukunya di halaman 14. A. Kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sahabat Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah sahabat yang mulia akhlaknya. Maksudnya sahabat yang memiliki perilaku terpuji, perilaku yang baik. Bilal seorang budak. Maksudnya anak-anakku, Bilal adalah seorang yang selalu disuruh-suruh dan selalu disiksa, diperlakukan semaunya oleh tuannya. Itu yang dibilang budak. Bilal berasal dari Habasyah. Jadi Bilal berasal dari apa anak-anakku? Iya, betul sekali, dari Habasyah. Bilal sangat sabar orangnya anak-anakku. Jadi anak-anakku juga harus selalu sabar. Walaupun sedang diganggu sama adiknya, sabar. Tanya dulu adiknya, bilang, kakak ada dulu yang dikerja misalnya kan. Harus selalu sabar anak-anakku. Nabi Muhammad mengajak Bilal menyembah Allah. Bilal dan setelah itu Bilal bersedia masuk Islam anak-anakku. Sebelumnya Bilal itu bukan orang Islam. Setelah diajak, dijelaskan bahwa Islam begini oleh Rasulullah, Bilal akhirnya masuk Islam. Masya Allah.
Bilal pun beriman kepada Allah. Maksudnya anak-anakku ya, beriman kepada Allah itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seperti itu singkatnya. Jadi jika anak-anakku mau beriman kepada Allah, Allah menyukai orang yang sholat, orang yang murojaah, selalu mengaji, orang yang patuh dan taat kepada orang tuanya, maka anak-anakku harus lakukan yang itu. Dan Allah juga pun tidak menyukai anak-anak yang malas, suka berbohong, tidak jujur, selalu marah-marah. Maka anak-anakku jangan lakukan hal seperti itu, biar Allah tidak murka atau tidak marah sama kita, ya. Kemudian Pak Guru lanjut, Bilal termasuk orang yang pertama masuk Islam. Majikan Bilal namanya Umayyah bin Khalaf. Bahkan anak-anakku, saking jahatnya ini Umayyah bin Khalaf, Bilal sering sekali disiksa anak-anakku. Bahkan pernah dijemur di atas padang pasir dengan menghadap ke matahari dengan tangan diikat dengan batu yang diletakkan di dadanya. Tapi Bilal tetap bersabar sampai akhirnya Bilal masuk Islam dan selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata anak-anakku, Bilal selain sabar, Bilal juga memiliki suara yang sangat bagus dan suara yang keras. Jadi karena suaranya yang bagus, Bilal terkenal dengan suara azannya yang sangat merdu dan bisa terdengar di seluruh Madinah. Anak-anakku mungkin ada yang pernah azan di masjid dekat rumahnya, mungkin ada. Ya, anak-anakku harus mencontoh Bilal yang selalu azan ketika waktu sholat sudah masuk. Maka anak-anakku, ayo biasakan ke masjid untuk azan, untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Teman-temannya yang lain pasti juga ada yang sudah azan di masjid. Tidak apa-apa anak-anakku, kita belajar sedikit demi sedikit, terbiasa. Nanti anak-anakku akan jago sendiri, hebat sendiri untuk azan di masjid. Tidak perlu malu. Anak-anakku, ada yang harus dimalui dan ada yang tidak harus anak-anakku jadi malu. Misalnya kalau azan di masjid itu hebat sekali anak-anakku, Pak Guru sangat suka, jadi tidak perlu malu. Pak Guru lanjut kisahnya. Umayyah bin Khalaf sangat marah karena Bilal masuk Islam. Umayyah bin Khalaf sangat marah sehingga Bilal itu disiksa oleh majikannya. Tapi itu sudah tidak bisa karena Bilal sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar dan Rasulullah. Umayyah menyiksa Bilal tetap sabar ya. Walaupun kita dijahati, disiksa anak-anakku, kita harus tetap sabar dan percaya bahwa Allah akan memberikan kita pertolongan. Tiap dicambuk, Bilal berkata, Ahad, Ahad. Ya, jadi anak-anakku bisa bayangkan ketika Bilal dicambuk sama Umayyah satu kali, Bilal mengatakan Ahad, dicambuk lagi Ahad. Artinya anak-anakku, apa artinya Ahad? Artinya adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi anak-anakku, ada pelajaran kisah yang bisa kita dapat dari kisah ini. Beriman kepada Allah hukumnya wajib anak-anakku. Biar kita disiksa anak-anakku, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyembah kepada Allah anak-anakku ya. Yang ketiga, Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mulia. Ya anak-anakku, sahabat mulia karena Bilal bin Rabah selalu mengikut gerak dimanapun Rasulullah, menjadi selalu mendampingi Rasulullah ketika waktu sholat masuk dia azan, dia selalu sabar, selalu baik kepada orang. Yang keempat, Bilal tetap beriman kepada Allah walaupun disiksa. Bilal tetap
Beriman maksudnya tetap Islam, tidak keluar dari Islam walaupun dia disiksa karena Bilal sudah yakin bahwa Allah pasti tahu apa yang dilakukan kepada dirinya, dan Bilal tahu pasti akan datang pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, anak-anakku, kita lanjut di bagian B. Allah Maha Esa. Ada yang tahu apa artinya Esa, anak-anakku? Ada yang tahu? Ya, betul sekali anak-anakku yang ada di rumah. Hebat. Esa artinya satu. Berarti kalau kita bilang Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu, Allah Maha satu atau tunggal. Allah adalah pencipta. Maksudnya kenapa Allah disebut pencipta, anak-anakku? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah menciptakan udara, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bumi, tempat kita tinggal semuanya. Dan masih banyak sekali ciptaannya Allah, anak-anakku. Anak-anakku bisa dengarkan Pak Guru. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti kalau segala isinya berarti semuanya, ya anak-anakku ya. Allah menciptakan manusia. Jadi Pak Guru, anak-anakku semua yang ada di rumah itu diciptakan, pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan, dan hewan yang anak-anakku lihat itu diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anakku, dalam misalnya ada hewan, kita tidak boleh menyiksa hewan, anak-anakku ya, karena ciptaannya Allah. Walaupun ada beberapa hewan yang harus kita perlu hati-hati atau usir ketika ada. Misalnya ular, itu tidak boleh didekati oleh anak-anakku, itu sangat berbahaya. Dan misalnya anjing itu karena najis air liurnya, anak-anakku tidak boleh terlalu dekat dengan hewan seperti anjing ya, karena anak-anakku bisa tidak sah sholatnya kalau terkena air liur anjing. Misalnya lagi anak-anakku, Allah menciptakan apa ya? Tumbuhan. Jadi anak-anakku bisa menjaga ciptaan Allah dengan cara menjaga dan merawatnya, menyiramnya tiap hari misalnya. Mungkin ada bunga-bunganya orang tuanya, anak-anakku bisa bantu orang tuanya siram, merawatnya untuk supaya tumbuh dengan sehat dan subur. Dan kemudian anak-anakku, semua ciptaan Allah disebut makhluk. Jadi yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Makhluk, kalau Pak Guru bertanya apa itu makhluk, anak-anakku jawab apa? Anak-anakku bilang ciptaan Allah, Pak Guru. Ya betul sekali, Masya Allah. Jadi kalau Pak Guru lagi bilang ciptaan Allah disebut apa, anak-anakku? Anak-anakku menjawab makhluk, Pak Guru. Masya Allah, hebat sekali. Allah memberi rezeki kepada manusia, hewan, tumbuhan. Allah satu-satunya yang harus disembah, dan Allah satu-satunya yang harus ditaati. Dengar itu anak-anakku, satu-satunya harus disembah dan ditaati. Tidak boleh kita minta pertolongan kepada hal lain kecuali hanya kepada Allah tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Sekarang anak-anakku, ada tarbawiyahnya, pelajarannya. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Sampai kita mati anak-anakku, sembahlah Allah. Jangan kita mati dalam keadaan di luar Islam. Ya anak-anakku, ingat itu, sembahlah Allah sampai kamu mati. Sekarang Pak Guru ada tugas buat anak-anakku semua yang ada di rumah. Silahkan dibuka bukunya halaman 17 sampai halaman 18. Anak-anakku kerjakan halaman 17 dan 18. Iya, semangat mengerjakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang mengenal Allah dari kisah Bilal bin Rabah, dan kita sudah belajar
tentang Allah Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku bisa paham dan dimudahkan dalam memahaminya. Terakhir dari Pak Guru, selalu dijaga adabnya, patuh dan taat kepada orang tuanya, murojaahnya. Ingat surah-surah pendeknya yang sudah dihafal tetap dimurojaah, karena biasa anak-anakku lupa dengan surah-surah yang telah dihafal. Semangat beraktivitas kembali di rumah dan tetap jaga kesehatannya anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.